Selamat pagi, salam sejahtera. Puji Tuhan, kita bisa bangun pagi ini dengan sehat dan siap melakukan segala aktivitas kita masing-masing. Pagi ini juga kita kembali berjumpa dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini dapat bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Kami percaya juga Engkau akan memberkati sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Tuhan akan campur tangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dalam setiap hati kami, sebentar juga kami mau mendengarkan firman Tuhan, supaya firman-Mu yang akan kami dengar terus memerdekakan hidup kami. Firman-Mu terus akan berkuasa atas hidup kami, mengubah hidup kami, agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi ini, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Saudara, kita hidup dalam budaya yang terobsesi dengan penampilan. Nah, kita akan menjadi begitu khawatir tentang apa yang akan kita pakai. Nah, apakah ini sudah cukup stylish? Nah, apakah ini terlihat bagus? Nah, apakah saya terlihat gemuk memakai ini? Dan kita telah mengambil obsesi ini sampai ke titik di mana kita melakukan tindakan untuk mengubah tubuh kita dengan operasi plastik. Nah, serta menghabiskan miliaran rupiah hanya untuk mempercantik diri, saudara. Namun firman Tuhan pagi ini berkata, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Jadi mengapa kita harus khawatir? Bahkan Salomo dalam jubah kerajaannya dikelilingi oleh perabot mewah yang bertatahkan emas, tak seindah bunga sederhana yang tumbuh liar, saudara. Saudara, Alkitab tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh berpenampilan menarik, tapi ini mengatakan bahwa kita tidak boleh terobsesi dengan penampilan luar kita saja, saudara. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa orang yang berpikir terlalu banyak tentang penampilan mereka. Memang ada saatnya atau ada tempatnya untuk memikirkan penampilan. Namun kita tidak seharusnya menjadikan itu sebagai hal yang paling utama. Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk terlihat cantik atau ganteng, saudara. Tetapi jika itu menjadi lebih penting bagi kita dibanding kehidupan rohani kita, nah jika kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk penampilan luar dan benar-benar
mengabaikan hal-hal yang di dalam diri kita, maka kehidupan kita tidak seimbang, saudara. Sering sekali terjadi saat bangun tidur, sering kali pikiran kita langsung dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan tentang apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, dan apa yang hendak kita pakai. Selama kita terus khawatir, berarti kita belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Nah, mari kita ambil pelajaran dari kisah Ayub. Dalam Ayub pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 sampai 26, firman Tuhan di sana berkata, "Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul." Tuhan memerintahkan kita untuk tidak khawatir, untuk tidak cemas tentang kebutuhan hidup kita, karena sesungguhnya Tuhan tahu persis, saudara, apa yang kita butuhkan. Tuhan akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan orang-orang yang punya penyerahan diri penuh kepadanya, saudara. Tuhan adalah Yehova Jireh. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Nah, saudara, ini merupakan janji yang luar biasa bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, saudara, dan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, dan telah menjamin kita bahwa kita tidak perlu khawatir, bahwa segala sesuatu telah disediakan Allah bagi kita, tidak lebih dan tidak kurang. Allah memberikan kita kecukupan. Yang harus kita lakukan adalah seperti bunga bakung di ladang, yaitu apa, saudara? Bertumbuh. Karena Tuhan sudah menjamin hidup kita. Dia telah merancangkan yang terbaik untuk kita, saudara. Jadi jangan takut dan khawatir akan kehidupan kita, karena Tuhan sudah menjaminnya untuk kita. Nah, firman Tuhan berkata, burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita adalah orang-orang yang Tuhan ciptakan segambar dengannya. Kita punya hak istimewa di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang yang percaya kepada janji firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita, Tuhan kiranya menolong kita semua, dan Tuhan kiranya memampukan kita untuk mampu hidup seturut dengan apa yang Tuhan firmankan buat kita. Sehingga setiap kekhawatiran yang mungkin selama ini sering kita rasakan, kecemasan yang sering mengganggu kehidupan kita, pagi hari ini Tuhan berfirman bahwa Tuhan menjamin hidup kita. Puji Tuhan,
Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami sampai hari ini. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami perlindungan yang sempurna sampai hari ini, sehingga kami boleh ada pada saat ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih kalau sepanjang malam juga Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan sudah melindungi kami, sehingga pagi hari ini Tuhan boleh izinkan kami ada tanpa kurang suatu apapun. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa tidak ada hal yang perlu kami takutkan, tidak ada hal yang perlu kami khawatirkan, karena kami percaya ada Allah yang memelihara hidup kami, yang menjamin hidup kami. Kami punya Allah yang hidup, yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami menjadi umat-umat Tuhan yang terus mengasihi Engkau, percaya sepenuhnya akan Engkau, sehingga firman-Mu itu Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati kami di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, Tuhan akan membela kami, sehingga kami bisa menjalani aktivitas kami hari ini dengan keberhasilan, kesuksesan, karena ada Allah yang senantiasa di pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Berkati seluruh kami umat-umat-Mu. Berikan kami terus kekuatan, kemenangan, untuk kami boleh senantiasa percaya dan senantiasa berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kami akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam setiap hidup kami. Berkuasalah dalam hidup kami, tinggallah dalam hidup kami, dan Engkau yang punya otoritas sepenuhnya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami jalani hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.